Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita akan membahas satu buah proyektor, tentunya yang dari dulu juga banyak yang nunggu-nunggu. Nah, mau tahu proyektornya kayak gimana? Seperti ini. Oke, jadi ini adalah proyektor yang memang sering juga banyak subscriber, viewers, dan beberapa brand terkait yang mungkin dia kirimin orangnya di kolom komentar. Kok, tolong dong review Aerox Magic Pro. Masalahnya, kemarin gua coba cek tuh di marketplace. Harganya terlalu mahal menurut gua karena gua bisa dapat di Cina di pabrik yang sama, pabrik dia bukan pabriknya dia ya, tapi adalah salah satu pabrik terbesar ya di Cina dengan omset paling besar. Kalau nggak salah tuh 20 triliun satu tahun ya. Dia bisa membuat sebuah proyektor. Nah, dia terkenal banget nih pabriknya. Nah, si Aerox ngambil dari dia nih kurang lebihnya. Nah, proyektor ini adalah proyektor B1 yang dimana diadopsi menjadi Aerox Magic Pro. Nah, kenapa sih yang pada mintain mungkin brand-brand terkait nggak pilih endorse gua? Ya karena mereka nggak mau keluar duit mungkin. Jadi gua beli sendiri, tapi karena memang permintaan viewers gua banyak, ya sudahlah gua okein. Jadi gua tungguin barangnya dan gua beli juga dari Cina dan gua minta langsung ship directly langsung ke alamat gua. Oke, kita nggak usah banyak bahas basa-basinya, langsung aja kita bahas mengenai proyektornya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu packagingnya. Oke, jadi ini adalah box netralnya atau box bawaan dari pabriknya. Ini di sini nggak ada informasi yang terlalu aneh-aneh, cuma mungkin menginformasikan tentang input interface-nya aja dan juga memberitahukan ini adalah multimedia projector. Ini adalah versi B1 atau yang diadopsi oleh Aerox ya. Dan di sini gue membeli versi yang tentunya juga versi Android yang sama dipakai diadopsi oleh Aerox Magic Pro. Dan proyektor ini ukurannya mini, bagus. Dan sebelumnya apa aja sih konten yang akan kalian dapatkan dalam pembelian bundlingnya nih ya? Pertama, kalian mendapatkan tentu yaitu pasti boxnya ya, dan tentunya kalian mendapatkan kabel power yang sepanjang 1,5 meter dengan colokannya itu kalian bisa pilih. Sebenarnya ada 4 macam, tapi khusus Indonesia atau Eropa kita pakainya yang colokannya EU. Lalu yang kedua, tentunya kita mendapatkan remote. Di sini adalah remote IR, dan tentunya kita juga mendapatkan satu buah manual book atau kitab sucinya nih guys. Dan yang terakhir tentunya kita dapat yang namanya proyektornya. Nah, ini adalah proyektornya. Proyektor ini adalah proyektor yang memiliki strukturnya itu open structure. Nah, proyektor ini bukan optical shield ya, walaupun bentuknya seperti proyektor vertikal yang optical shield. Dan proyektor ini memiliki finishing yaitu matte dan berbahan plastik ABS, tentunya seperti biasa untuk proyektor-proyektor harga murah, dan juga memiliki finishing yang memang menurut gua matte-nya itu bagus ya, dan warna putih rata, kecuali di bagian portnya. Nah, di sini gua akan membahas dulu tepatnya untuk tampilan atau gaya dari B1 ini, proyektor B1 ini. Yang pertama, tentunya proyektornya ini gayanya minimalistik ya guys, dan di pinggirannya ini ada kayak list-list abu-abu gitu, keren, kayak drop ceiling gitu. Nah, habis itu di bagian depannya di sini ada beberapa texture yang bentuknya kotak-kotak kayak gitu ya, dan di bagian kiri kanannya itu polos warna putih, dan di bagian belakangnya ada beberapa lubang-lubang seperti grill, di mana lubang-lubang ini tentunya ada tujuan dan fungsinya, yaitu adalah untuk bagian exhaust dari si proyektornya. Dan untuk di bagian sisi sebelah kirinya ada bagian untuk sorry guys. Untuk bagian sisi sebelah kanannya adalah untuk exhaust atau pembuangan panasnya. Untuk bagian belakangnya di sini adalah tempat untuk menarik udara atau inlet airnya. Oke, lalu ke bagian-bagian depannya ini ada juga lensa yang tentunya ini adalah lensa triple glass, yaitu lensa yang udah dipakai lebih bagus dibanding proyektor dengan lensa-lensa murahan biasa, dan memang ada beberapa jenis quality-nya. Di bagian depan bagian bawahnya sini juga terdapat IR sensor, dan di bagian belakangnya terdapat beberapa port yang tapi juga tidak lupa di sebelah kanannya juga ada power inputnya. Dan untuk bagian tampilan atas di sini proyektornya masih menggunakan manual focus yang masih menggunakan roda wheel yang dapat kalian geser-geser menggunakan jari kalian. Dan tentunya ada juga tombol power untuk on off-nya ya guys, atau tombol powernya atau power button. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang spesifikasi dari proyektor berikut. Untuk informasi lebih lanjutnya kita udah sediain table untuk mempermudah kalian membaca spesifikasinya. Udah beberapa gua
highlight dan juga mempermudah kalian. Bagi kalian yang merasa cepat dan terlalu kecepatan, kalian bisa langsung freeze atau nge-pause aja di bagian tabel dari spesifikasinya ya guys, seperti ini. Oke, kalian udah ngelihat spesifikasi yang disediakan oleh gua. Dan tentunya di spesifikasinya ini adalah spesifikasi yang memang disediakan dari pabriknya. Tapi untuk mengetahui apakah memang speknya ini asli dan real, tentunya kita akan menggunakan validasi seperti biasa yang ada di channel EIC ini. Dan beberapa validasi speknya seperti ini. Oke, kalian udah lihat beberapa spek validation yang telah kita lakukan. Tentunya kalian juga udah ngelihat bahwa real ANSI-nya itu bukan 120, melainkan 110 ANSI. Yang memang tolerirnya kurang lebih 5% lah. Walaupun ini lebih dari 5%, tapi ini tergolong proyektor yang hampir ANSI-nya itu sesuai dengan klaimnya. Yang kedua, memang proyektor ini native resolution-nya juga 720p sesuai dengan klaimnya ya. Sesuai. Jadi, menurut gua beberapa validasi tersebut dapat memberitahu kalian asli dari spek yang ditawarkannya. Oke, lalu selanjutnya kita lengkap masuk ke bagian performa dari si proyektor, yaitu performa gambar dan juga performa suaranya, yang tentunya selalu tidak pernah lupa dalam sebuah review elektronik, ya tepatnya elektronik ya ini proyektor. Nah, untuk bagian reviewnya seperti ini di performanya. Oke, jadi kalian udah lihat bagaimana performa dalam gelap, juga remang maupun terang, dan juga untuk performa suara dari si proyektor ini. Kita lanjut masuk ke dalam pro kontranya untuk membahas dan mengupas tentang proyektor B1 yang diadopsi oleh Aerox sebagai Aerox Magic Pro. Untuk pro-nya, yang pertama yang gue suka adalah UI interface-nya. Dimana UI interface-nya menurut gue sangat user-friendly dan juga memiliki gaya dan juga motion-motion yang menurut gue keren. Jadi menurut gue ini adalah proyektor yang memiliki gaya UI yang menurut gue basic-basic, tapi basicnya bagus ya, basic Android-nya. Sehingga tentunya sangat mudah digunakan karena memang user-friendly banget dan warnanya juga nggak ngejer-ngejer lebay. Yang kedua, dari spesifikasi yang ditawarkan, menurut gue spesifikasinya worth it kalau di bawah 1,3 juta atau 1,4 juta rupiah. Yang memang mungkin di bawah 1,3 juta dengan bundlingnya yang sangat sederhana, tidak mendapatkan HDMI dan tidak mendapatkan screen dan tidak mendapatkan tas atau bawaan dengan proyektor setara di harga 1 jutaan, menurut gue harusnya harganya bisa sedikit lebih low di angka 1,1 sampai 1,2 akan menjadi proyektor yang sangat the best. Yang ketiga adalah color accuracy-nya atau ketepatan warnanya. Menurut gua ketepatan warnanya sangat luar biasa. Untuk color gamut-nya ini berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan adalah 43%. Jadi menurut gua adalah cukup tinggi ya untuk dikatakan ketepatan warnanya untuk proyektor di kelas 1 jutaan memiliki ketepatan warna yang hampir sama seperti video yang ditawarkan. Dan menurut gua warnanya juga tidak lebay, tidak oversaturated dan juga tidak pale alias hampir percis mirip seperti dengan video yang ditawarkan. Yang keempat, yang gue suka adalah dari power consumption-nya sendiri. Power consumption-nya sendiri adalah sekitar 44-46 watt hasil dari pengecekan kita. Sedangkan klaimnya adalah 48 watt, yang artinya dia lebih
apa kita sebutnya, power friendly ya kita bilang, dan menurut gua sangat terbilang tidak banyak memakan power ya, tidak memakan banyak listrik, jadi sehingga harusnya mah aman-aman aja buat listrik rumah kalian yang memang cuma di 1200 watt atau 2000-an watt, itu nggak bakal bikin listrik kalian juga anjlok, which is ini proyektor yang bagus lah dan nggak buang energi yang banyak. Dan yang kelima adalah throw ratio-nya. Throw ratio-nya adalah 1,2 banding 1 ya. Jadi memang kalau untuk dilihat dari throw ratio-nya di jarak 2 meter, gue mendapatkannya ini kurang lebih 85 cm kali 150 cm ya. Yang menurut gue untuk jaraknya itu secara ukuran 2 meter itu bisa menghasilkan lumayan gede dibanding dengan beberapa proyektor harga 1 jutaan yang biasanya di 70-an, 75 sama kali 75 cm kali 140-an cm ya. Jadi ini cukup throw ratio-nya cukup besar. Jadi kalian nggak perlu wasting terlalu banyak jarak, tapi kalian bisa mendapatkan hasil proyeksi yang lebih besar. Oke, sekarang adalah bagian dari kontra proyektor B1 ini atau yang Aerox Magic Pro ya, dimana Aerox adopsinya dengan nama Aerox Magic Pro. Nah, pertama kontra yang gue pikirkan adalah sayang di paket bundlingnya yang terlalu simple, cuma dapat kabel power, remote dan juga manual book. Tapi mungkin kalau yang di Aerox Magic Pro kalian dapat yang namanya warranty card juga, dan juga ada mungkin greeting cardnya ya. Tapi kalau di proyektor yang kalian belinya kalau ini di pabrik, tentunya kalian nggak mendapat atau membelinya di Cina langsung ya. Dan mungkin menurut gua terlalu pelit ya untuk bundlingnya. Sama begitupun di Aerox ini nama gua sendiri. Maksud gua Aerox Magic Pro itu bundlingnya nggak terlalu banyak. Gua udah coba baca deskripsi dan lihat-lihat review orang lain dan juga review-review pembeli di Tokopedia dan Shopee. Gua ngelihat memang nggak dapat bonusan apa-apa ya dari situ. Itu doang yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai tentang ROM-nya. Kalau RAM-nya itu menurut gue nggak ada masalah, gue nggak berasa lemot pemakaian proyektor ini. Untuk ROM-nya aja sih yang menurut gue kurang spacious, jadi gue kurang banyak bisa download beberapa aplikasi-aplikasi lainnya karena memang cuma 8 GB tapi udah kemakan sistem juga ya, kurang lebih setengahnya. Yang ketiga, untuk proyektor yang ditawarkan oleh Aerox sendiri ya, dari adopsinya di proyektor B1 ini, harganya menurut gue terlalu mahal di harga 1,5. Di mana juga tentunya kompetitor lainnya yang udah jualan di atas 1,2, 1,3 itu bisa sampai Full HD atau 1080 untuk native resolutionnya. Sedangkan proyektor ini dia masih 720p aja. Lalu, yang keempat menurut gua sayang banget spesifikasinya nggak ditulisin memang secara detail ya dari pihak brand Aerox-nya sendiri. Untuk spesifikasi yang ditulis dia hanya menuliskan brightness-nya itu 2800 lumens, yang dimana akan membuat orang cenderung bingung apa sih kenapa bisa 2800 lumens, apa bedanya dengan ANSI dan yang lainnya. Ya mungkin menurut gua mereka memang sengaja nggak mention hal tersebut biar nggak terlalu kelihatan rendah kali ya ANSI-nya. Tapi sebenarnya untuk proyektor di harga 1 jutaan di atas 100-an ANSI itu udah termasuk cukup oke dan cukup tinggi. Tapi memang harga yang ditawarkan 1,5 juta itu masih lebih terang untuk proyektor non-brand ataupun yang brand gak jelas kayak Smoon maupun brand Libero maupun brand apalagi tuh X-Godi dan yang lainnya, yaitu HY320, tapi bukan HY320 mini ya, tapi HY320 yang biasa. Dia bisa sampai 180 ANSI di harga 1,3 sampai 1,4 dengan native resolutionnya 1080p. Yang memang sayangnya dia proyektor HY320 itu rata-rata blurry-nya agak parah ya. Jadi kurang oke lah ya. Tapi kalau untuk proyektor ini, gue lihat sih dari tingkat blurry-nya seperti validation spek yang kita lakukan, kalian bisa lihat tingkat blurry-nya itu sangat kecil, sangat tipis. Jadi memang lebih bagus ini secara blurry-nya, lebih enak ini buat presentasi malah. Oke, jadi sekarang masuk ke bagian kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, proyektor ini adalah dikatakan proyektor yang sangat worth it jika harganya di harga 1,2 sampai 1,3 juta. Walaupun memang bundlingnya yang ditawarkan oleh brand yang memang legal di sini tuh terlalu pelit dan harganya terlalu cenderung mahal untuk di harga 1,5, 1,4 ke atas deh ya. Itu terlalu mahal. Lalu untuk menurut gua untuk produknya sendiri spesifikasi yang ditawarkan itu cukup luar biasa bagus, apalagi dengan color gamut-nya yang memang menjadi favorit banget buat gua karena memang hasil dari warnanya itu sesuai dengan video apa yang ditawarin. Jadi untuk spesifikasi nggak ada permasalahan, untuk harga doang menurut gua yang agak bermasalah. Dan memang untuk after sales-nya sendiri itu bisa kalian langsung tanyakan kepada pihak brand yang menyongsong apa sih?
mengusung proyektor B1 ini sebagai proyektor yang diadopsinya menjadi Aerox Magic Pro. Untuk after sales-nya kalian akan coba sendiri dan uji sendiri, karena gue memang belum pernah menghadapi langsung permasalahan yang banyak, jadi gue nggak pernah bisa uji sendiri langsung. Jadi kalian bisa taruh sedikit komentar kalian, experience kalian terhadap brand terkait langsung di kolom komentar, jadi biar jadi masukan atau kritik juga buat brand terkait dan juga informasi buat para khalayak yang nonton video ini. Oke, jadi gua rasa itu aja. Buat kalian yang mau beli sampelnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Gua jual murah aja, gua jual di harga 1 jutaan, nggak jauh dari harga yang ditawarkan si Aerox. Kalian bisa langsung beli di marketplace Tokopedia, di mana di EIC channel kita ya. Dan itu aja yang menurut gua bisa sampaikan. Gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video. Ntar dulu, belum bilang subscribe, like, segala macam. Apa-apa, nanti tinggal tambahin aja. Ya, oke.